Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badar Salam. Saya dari UBP. Di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha manufaktur atau usaha pengrajin kayu. Lebih tepatnya Kang Kusen. Sebelum kita memasuki video wawancaranya, saya pribadi minta maaf kepada Ibu Santi dikarenakan untuk pemakaian bajunya saya tidak memakai baju kerah, melainkan baju bolong untuk untuk baju kerahnya dikarenakan tidak ada. Mungkin kita lanjut untuk video wawancaranya. Sebagai berikut. Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badar Salam. Saya dari Universitas Bandung Karawang. Di sini saya akan mewawancarai pemilik kusen, Bu, ya? Pemilik kusen atau pembuatan pintu atau lemari dan lain-lain tersebut. Di sini di samping saya ada pemilik usaha tersebut dengan Ibu Asmudi. Beliau untuk usahanya berdiri berapa tahun? Udah sekitar 25 tahun. 25 tahun. Untuk boleh tahu untuk lokasinya di tempat apa, Bu? Untuk lokasinya daerah apa, Bu? Dulu pas memulai usaha tuh di daerah Pebayuran, Iya. di daerah Bantarjaya. Di situ sempat sampai berapa tahun ya? 5 tahunan. Nah, setelah dari sana punya bayi 2 beralih ke sini. Jadi dulu tuh ngontrak posisinya, sekarang tempat sendiri, usaha sendiri. Usaha sendiri, Ya, ya. tempat sendiri. Baik. Udah sampai punya anak 4. Mungkin di sini saya ada 10 pertanyaan, Bu. Untuk pertanyaan pertama, kapan usaha Ibu ini dijalankan? Usaha pertamanya. Pertama kali dimulai itu pas tahun 94 tuh dimulai di sana di daerah Pebayuran sampai tahun 2008 98. ya, di daerah sana 98 sampai dari 1995 sampai bukan 2000 ya, dari 1995 sampai 1998 di sana di daerah Pebayuran. Nah, kemudian pindah ke sini, hijrah, bismillah gitu ya, pindah ke sini tahun 98 akhir ke sini pindah. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Ibu memilih menjalankan usaha ini, Bu? Apa alasannya? Alasannya pertama ya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Iya. Intinya apa ya, ya Untuk kebutuhan sehari-hari, ya, ya. untuk kebutuhan hidup ya, untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak gitu, untuk tabungan hari tua kita kan, biar gimana juga harus ada investasi lah buat hari tua. Iya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini, Bu? Kalau dulu tuh modal pertama karena emang kita nggak di tempat sendiri ya, Iya. kontrak di waktu itu modalnya sekitar 10 jutaan. 10 untuk semua peralatan, Bu? Iya, berikut peralatan. Malah waktu itu peralatan tuh masih manual, serba manual. Belum ada mesin serut listrik kayak sekarang gitu, belum. Di semua pada manual, pakai tangan. Nah, setelah
terakhir anak pertama tuh udah mulai kan pakai mesin gitu. Iya. Itu yang biaya 10 juta itu untuk sewa tempat 2 tahun. Waktu itu tuh per tahunnya sekitar 500.000 per tahunnya. Terus biaya belanja kayu kan jenisnya kan buat kusen balok ya, ada yang 612, ada yang 615. Terus untuk papannya kan ada yang papan buat jendela, itu ukurannya ada yang 3 cm kali 20 cm, ada yang 3 kali 25, ada 3 kali 30. Terus untuk bahan pintunya juga bervariasi, ketebalan kan 4 cm ya. Iya. Kali lebarnya ya sesuai kebutuhan gitu, ada yang 4 kali 20, ada yang 4 kali 5, 4 kali 30 gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa? Sorry, kita untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa untuk orang karyawan yang dibutuhkan, Bu? Kalau karyawan pasti, ini kan pekerjaan nggak dikerjain sendiri, nggak kehandle kerjaan sendiri gitu. Kita sebagai pemilik gitu kan, tugasnya kan otomatis kita nyari pelanggan. Iya, cari customer. Terus untuk belanja. Nah kalau misalkan kita waktunya kita semua yang ngurus, otomatis keteteran. Iya. Karena dalam artian waktu kita habis buat ondar-andir, belum kita ngukur, belum kita istilahnya lihat lokasi pembangunannya gitu kan. Kalau order juga kan nggak melulu dari rumahan, kadang ada dari proyek gitu kan. Nah terus untuk karyawan kita sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kerjaan lagi berlimpah, ya kadang sampai minimal 2 orang gitu ya, 2 orang sampai pernah 10 orang pernah. Oh, berarti nggak tetap, Bu? Nggak tetap. Gimana kerjaan? Kalau misalkan kerjaan lagi berlimpah ya kita butuh karyawan lebih banyak lagi gitu. Nah, sempat waktu itu dapat proyek dari pembangunan sekolah, sempat sampai 10 orang. Jadi nggak cukup di sini nih. Sampai ke sana-sana, alhamdulillah sekali belanja juga sampai satu truk gitu kan. Truk kayu, balok. Alhamdulillah. Cuman ya itu kan musiman ya, kalau pembangunan semacam itu nggak kayak pembangunan perumahan gitu. Rumah-rumah kan nggak setiap musim atau ditentuin waktunya, kan mereka ngebangun sesuai dengan keperluan mereka. Ya alhamdulillah kalau untuk hari-hari biasa paling 1-2 orang. 1 atau 2 orang, Bu ya. 2 orang. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa omset yang dihasilkan dari usaha ini, Bu? Atau omset 1 hari atau 1 bulan aja deh. Untuk omset 1 bulan berapa, Bu? Omsetnya Penghasilan. kalau omset 1 bulan itu biasanya kejar sekitar 2 unit rumah. Oh. 2 unit rumah, maksudnya gini ya, untuk yang stabil ya, Iya. untuk karyawan 2 gitu. Itu paling 2 unit rumah untuk 1 bulan itu. Kadang ya balik lagi ke kayunya, jenis kayu yang dia minta, yang mereka minta gitu. Kalau mereka minta kayu jenis apa, misalkan, terus proses pengerjaannya modelnya pengen seperti apa, kita ukur juga dari tingkat kerumitan model gitu. Kadang kalau misalkan model-model sekarang kan ada yang kacanya yang dikasih lukisan gitu, itu kan lebih membutuhkan ketelitian, Keterampilan. iya, keterampilan juga. Nggak sembarangan lah, kita pesannya juga khusus. Omsetnya kalau misalkan 1 bulan itu, kalau 2 unit rumah itu ya 50 atau berapa? ya antara segitulah, 20 jutaan ada. Itu kotornya. Kotornya kan belum dipotong belanja kayu, ongkos yang kerja kan, Sehari-hari. upah karyawan, terus biaya sehari-hari kan tukang makannya, uang makan, Biaya listrik. listrik, terus biaya yang tak terduga kayak misalkan sakit, ya tukang kadang-kadang kan suka dapat telepon dari kampung nih. Minta tolong katanya kapan pulang, belum bisa pulang. Ya udah nggak apa-apa, kirim. Itu kan kadang-kadang nggak terduga itu. Iya. Jadi kirim buat itu. Kalau misalkan tukangnya
dia mereka itu kan kerja kalau udah kelar barang baru kan lorisan selesai pulang itu. Tadi juga baru selesai itu. Ada yang pulang tadi siang. Untuk karyawan tadi ya? Iya. Ada yang pulang kerjaannya ada ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memasarkan produk dari usaha ini yang Bapak jalankan, untuk yang Ibu jalankan untuk memasarkan produk ini? Untuk cara pemasarannya. Untuk cara pemasarannya. Kalau yang sekarang saya jalani gitu dari mulut ke mulut sih. Kalau ya pakai metode lama. Kalau mungkin kalau anak-anak sekarang mah lebih ke IT ya, Iya. apa namanya pemasaran lewat Sosial media. Facebook, Instagram atau apa gitu ya. Itu mah ya balik lagi karena emang belum menguasai gitu yang apa namanya teknologi yang kayak anak-anak sekarang gitu. Jadi bisnisnya dari mulut ke mulut. Paling misalkan mereka ada yang kesini pesen terus cocok misalkan sama ininya puas sama hasilnya ya mereka cerita lagi. Terus kadang ada pastilah namanya bangun rumah pasti pakai tukang ya. Iya. Nah si tukang itu begitu melihat kerjaan kita mereka senang gitu sama kerjaan kita. Jadi dia datang ke sini, Mas ntar ada yang mau bikin. Jadi mereka kadang jadi ininya, jadi apa namanya perantara gitu, perantara dari pembeli ke kita. Mereka yang nganter tuh bikin di sana katanya dia apa kemarin juga saya waktu kerja di sana desainnya bagus misalnya kerja antar sama mereka ke sini. Jadi intinya proses kayak apa namanya promosinya ya lewat ini dari mulut ke mulut ya, dari omongan ke omongan. Iya. Mungkin untuk kedepannya ada niatan untuk menjalankan sosial media Bu untuk jual beli produknya? Ya pasti sih. Pasti ya. Pasti. sempat di itu sih apa namanya kalau kayak gini udah banyak ya yang buka usaha kayak gini sekarang mah. Iya. Jadi mereka yang anak-anaknya udah ngerti IT gitu pasti ngorek-ngoreknya kan kayak teman saya tuh yang di sana Masya Allah anaknya kan memang luar biasa ya anak-anaknya pada pintar gitu. Terus dia minat juga di sini gitu di bisnis ini yang bapaknya terjuni. Jadi alhamdulillah mereka pemasaran lewat ini Sosial media. Lewat sosial media. Kadang dia kirim tuh sampai jauh gitu. Luar kota. Luar kota gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, butuh berapa lama untuk menjalankan atau membuat proses kerajinan kayu Bu? Untuk misalkan untuk pembuatan proses ini ya. Proses pembuatan kayu. Maksudnya macam-macamnya gitu. Iya. Kalau untuk kusen aja dulu ya. Misalkan kusen pintu aja sama kusen pintu, jendela itu hitungannya sama ya. Paling sehari itu Kebikin berapa? sampai kebikin bisa sih 5 lubang. Oh, banyak. Kalau yang tukangnya rajin loh. Kadang tukangnya yang mager ada juga. Kusen 5 juga sampai 2-3 hari gitu. Kalau kerja yang normal mah sehari bisa 5. Sehari 5? Iya bisa kan. Upahnya aja misalkan upah bikin kusen pintu, kusen ini jendela. Iya. Upahnya misalkan ini ya 30.000 satu lubang. 3 kali 5 udah 150. Ya hitungannya mah sama aja kayak kerja di bangunan. Bangunan kan tarifnya segitu ya 150 per hari. Jadi kalau kenek mah 100. Kalau ya balik lagi sistemnya ini borongan. Cuma borongan Bu ya? Nggak kerja harian, kita kalau harian rugi. Ruginya apa? Kadang kan kita tukang teh ada yang gesit kerjanya, Ada yang enggak ya? ada yang lelet kerjanya gitu. Jadi alhamdulillah kan kalau mereka yang gesit kerjanya, kalau giliran yang ketemu yang itu ya pasti ada ya lah namanya manusia. Iya. Jadi kita pakainya sistem borongan, Sistem di mana pendapatan dia kerja dipotong apa namanya bon dia gitu. Nah, setiap hari kadang kasbon buat keperluan dia makan apa minum aja sih minum. Misalkan dia pengen beli makanan di luar rumah gitu, kalau misalkan untuk makan mah disediain Di sini. disediain sama saya. Insya Allah kalau untuk makan mah saya nggak pungut. Jadi ya Baik. untuk rokok aja
saja yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kayu ini, Bu? Bahan apa saja selain kayu? Kalau yang dibutuhkan yang pertama ya kayu ya. Yap. Pertama kayu, Yap. bahan dasarnya kayu. Terus untuk ininya ya peralatan, Peralatan macam alat mesin, kerja ya, alat kerjanya. Terus apa namanya? paku, palu. Paku ya, paku juga kan ada macam-macam ukuran ya. Iya. Kalau untuk kusen kita pakai, balik lagi kusennya ukuran kayunya yang misalkan yang 615 kita pakai paku kayu 12. Pakunya paku 12 cm. Kalau untuk ini kan kecil ukurannya ya, lebar ya, lebarnya nggak lebar 15, ini 612. Ini pakainya kayu apa? Pakai pakunya yang ukuran 10 juga bisa ini, tapi biasanya pakai 612 sih. Nah, untuk yang jendela terus kayak erang-erang, kayak loster gitu ya, itu pakai kayu ukuran apa? Pakunya ukuran 4 cm, 5 cm, gayam 3. Terus untuk triplek juga pakainya kayu triplek apa? Paku triplek lagi gitu. Disesuaikan sama kebutuhan. Lem juga pakai. Iya, lem. Lem. Dempul juga untuk proses merapikan ya, kadang kan di kayu kan nggak selamanya mulus gitu. Iya. Masih ada yang Kasarnya. ada yang bolong-bolong gitu kan. Kalau kasar mah bisa diamplas, Diamplas, selesai ya. gitu ya. Kalau untuk yang bolong kadang-kadang ada yang misalkan proses pengeringan aja kan pasti ada yang retak gitu. Itu untuk merapikannya pakai dempul. Dempul, ya itu tadi pertama kayu, bahan pokoknya, terus alat-alat kerja kayak mesin serut, mesin belang, terus apa namanya, lem, paku, Palu dan lain-lain. ya, terus sama itu dempul. Kadang pakai juga apa namanya, solar pakai juga. Solar buat apa, Bu? Ya, kadang mereka ini kayak semacam ini ya. Nih, ini kan bagi yang belum ngerti ini ya, Iya. belum ngerti. Ini kan kalau dikasih solar lebih awet nantinya, nggak seperti makan rayap. Kalau boleh tahu itu lamanya berapa bulan, Bu? Apa? Kalau dikasih solar? Kalau dikasih solar, ya kalau pas begitu mau dipasang sih, mau dipasang, terus dikasih solar dulu, baru ditempel di tembok. Kayak gitu. Galang-galang juga ini. Salah satu trik juga biar kayunya bisa tahan lama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dalam sebulan berapa kerajinan kayu yang berhasil dibuat? Ya sekitar 2 unit rumah, Oh. 2 unit rumah insya Allah. Kusen, pintu, jendelanya, sama ininya, erang-erangnya. Dan Insya Allah dalam 1 bulan itu kalau dikerjain 2 orang selesai. selesai. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Bu, untuk seperti apa suka duka yang Ibu rasakan selama menjalankan usaha kerajinan kayu ini? Kalau suka duka mah banyak banget. Kalau dari material aja ya, misalkan ya kita bicara dukanya dulu aja dah ya. Ya. Biar berpahit-pahit dulu manis kemudian. Jadi kalau untuk itunya apa, kendalanya gitu, saya bilang kendala pertama ya keterbatasan kayu. Kadang-kadang kayu itu kan ada keterbatasan ya, namanya ini kan sumber alam yang diperbaharui ya, jadi kita prosesnya kan kita tanam dulu sampai gede baru itu lagi, kadang kan ada habisnya gitu. Kadang kita bingungnya kalau stok kayunya menipis gitu, kita cari ke material sini kosong, nah terus itu ya pertama. Terus pembiayaan, kadang juga kita jadi benturan juga ya, kita kan kadang dapat orderan yang lumayan besar gitu, terus kita dari segi modal alhamdulillah belum berlimpah gitu, kadang di situ dari segi modal. Terus karyawan juga jadi kendala juga, kalau kita pas kerjaan banyak terus karyawan kita cari kesana kesini belum mudah dapatnya gitu, kadang itu jadi kendala juga buat kita, problem juga. Jadi makanya kita juga harus punya trik juga biar tukang itu anteng di kita, betah kerja di kita gitu, nyaman ya, kita harus punya trik. Jadi ya
kita harus tahu lah kebutuhan karyawan tuh apa, maunya apa karyawan, istilahnya nyamannya seperti apa. Dalam artian kita nggak ngikutin karyawan, bukan, tetap karyawan kan harus ngikutin kita yang punya usaha. Iya benar. Kita istilahnya mereka harus taat lah sama peraturan kita. Maksudnya gini, apa sih yang bikin keluhan, apa yang bikin nggak nyaman karyawan gitu. Iya. Makanya saya alhamdulillah ya tukang tuh pada betah gitu. Karena apa? Pertama kalau di saya itu makan nggak dihitung ya. Terus kalau mereka ada keluhan kurang fit badan ya, kalau misalkan perlu diperiksa atau diurut ya itu saya biayain gitu. Nggak mereka ngeluarin sendiri gitu. Nggak dihitung kalau misalkan bos sakit nih, saya pengen urut atau pengen periksa ya ayo, tapi iniin apa pakai biaya sendiri, biaya dari saya gitu, jadi potong upah kerja dia. Terus kalau misalkan apa yang kita makan ya mereka makan gitu, nggak dibeda-bedain kalau buat saya pribadi gitu. Yang penting mereka makan ada batasannya ya, dalam batas-batas normal gitu ya. Terus ya istilahnya mereka, kita baik sama mereka, mereka juga insya Allah baik sama kita gitu. Terus kalau untuk senangnya ya pastilah kalau kerjaan berlimpah. Kerjaan berlimpah, terus apa namanya, omsetnya besar, apa proses pembayaran juga lancar, itu yang bikin bahagia. Insya Allah bisa mencukupi semua kebutuhan kita, itu masya Allah luar biasa. Alhamdulillah banget ya, alhamdulillah banget itu yang kita harapkan ya. Namanya kita usahakan inginnya berhasil, sukses, lancar, nggak ada kendala, ya gitu. Jadi kan semua itu kan harus berproses ya, butuh apa namanya, pengelolaan, terus butuh apa namanya, biar sampai seperti itu kita harus seperti apa, kita harus manajemennya gitu. Ya seperti itu, kita macam ada yang perlu diperbaiki nih, manajemen kita ya diperbaiki. Baik. Itu sih. Mungkin segitu saja video wawancara sama Ibu Asmudin. Bila ada kekurangan saya pribadi minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari video wawancara saya. Bila ada kekurangan kata, omongan yang tidak berkenan, saya pribadi minta maaf. Kita ucap dengan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.